Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kalian sudah diberi tugas berkaitan dengan novel sejarah. Dan ada masukan dari kalian kaitannya dengan bagaimana cara kita memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah novel sejarah, terutama berkaitan dengan unsur-unsur internal dalam sebuah novel sejarah. Sudah dipahami oleh kita bersama bahwa unsurnya itu adalah yang pertama berkaitan dengan tema. Untuk memahami tema ini sudah Bapak katakan bahwa kalian harus membaca dulu sampai selesai dari sebuah novel sejarah yang sedang kita pelajari. Nanti terakhir kita akan menentukan temanya tentang apa. Apakah temanya tentang percintaan, tentang perjuangan, tentang keagamaan dan lain sebagainya. Yang kedua kaitannya dengan amanat, ini juga sama. Amanat dalam sebuah cerpen novel sejarah bisa diketahui adalah setelah kita membaca. Apakah amanatnya misalnya kita diharuskan melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita tidak boleh mencaci seseorang, atau misalnya hal-hal lain. Dan biasanya amanat ini adalah bersifat positif. Selanjutnya berkaitan dengan latar. Ya, sebuah cerita pasti mempunyai latar di mana peristiwa itu terjadi. Kalau berkaitan dengan waktu, mungkin kejadiannya misalnya pagi, siang, sore, malam, atau kapan. Berkaitan dengan latar tempat di mana itu terjadinya. Dan berkaitan dengan suasana, latar suasana, bagaimana suasananya, apakah mencekam, mengharukan, atau juga mungkin konyol dan sebagainya. Atau juga mungkin kaitannya dengan latar alat apa yang digunakan pada cerita tersebut. Dan untuk memahami yang selanjutnya berkaitan dengan sudut pandang, misalnya kita bisa mengetahui kata ganti apa yang sering digunakan dalam novel itu. Misalnya menggunakan kata aku, berarti si pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Tapi kalau misalnya seringnya digunakan kata dia, berarti si pengarang berada di luar posisi karangan tersebut. Nah itu. Gaya bahasa bisa kita pahami setelahnya kita mencari atau mempelajari cerita yang disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Ya. Baik itu mungkin ada gaya bahasa misalnya reduplikasi, ada gaya bahasa misalnya personifikasi, anafora, dan lain sebagainya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.